Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'inu ala umuri waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Ustaz Sri Mas Kufah dan juga kepada seluruh rekan-rekan kerja, pertama dan yang paling utama, marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi beberapa kenikmatan iman Islam, terutama kesempatan dan juga kesehatan. Mudah-mudahan dengan itu semua selalu barokah dan manfaat untuk kita semuanya. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah SAW beserta keluarga, sahabat dan umatnya. Mudah-mudahan kita digolongkan sebagai umatnya yang mendapatkan syafaat di dunia wa akhirah. Amin Allahumma amin. Baiklah, sebelum pengajian Jumat pada pagi hari kita mulai, kita buka dengan membaca kitab Biri itu ilah ala adanya berbarakati suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekali lagi harapan kami rekan-rekan perhatikan, menyimak, jangan bicara sendiri. Mungkin ada beberapa ilmu yang bermanfaat untuk kita petik sebagai pelajaran. Mudah-mudahan tolabul ilmi pada pagi hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan catatan ibadah kita pagi hari ini. Terima kasih. Waktu dan syukurnya kami persilakan. Mungkin kajian pada kesempatan kali ini kita awali kembali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hasibtum an tadkhulul jannah wa ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Shadaqallahul azim. Al-ayah surat Ali Imran 142 yang insya Allah tema kita akan kita bahas tentang keutamaan orang beriman, balasannya adalah surga. Majelis Taklim Matahari Mall Simpang 5 An-Nur, betulkah An-Nur? Yang insya Allah dirahmati oleh Allah, yang insya Allah selalu dalam kondisi dimudahkan oleh Allah urusan-urusannya. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Dan dimudahkan rezekinya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan dimudahkan bagi yang belum punya jodoh-jodohnya. Amin, ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam tercurah pada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang namanya hidup, Rasulullah ngasih aturan. Kata Rasulullah, nikah itu sunnahku dan semua orang pasti Allah pasang-pasangkan. Cuma ada yang cepat, ada yang ditunggu. Karena yang namanya jodoh, ajal, rezeki, bahagia itu atas kehendaknya Allah. Kalau kita ingin dikehendaki oleh Allah mendapatkan itu semua, maka
kita harus beriman kepada Allah. Maka tema kita kali ini adalah keutamaan orang beriman. Apa artinya iman? Percaya, yakin, mau menjalankan perintah dan menjauhi larangan-larangan. Berbeda dengan orang muslim. Muslim itu orang Islam. Muslim itu orang Islam. KTP-nya Islam. Mayoritas bangsa kita ini adalah Islam. Betul? Masalah Islam dia menjalankan apa enggak menjalankan, itu urusan masing-masing. Tapi kalau orang beriman, pasti menjalankan perintah, menjauhi larangan-larangannya. Insya Allah nanti balasannya adalah surga. Sekarang kita tengok, koreksi. Menjalankan perintah dengan menjauhi larangan, menurut kita semua yang hadir di sini, mudah yang mana? Mudah menjalankan atau mudah meninggalkan? Orang beriman, kita beriman ya, insya Allah. Menjalankan perintah itu mudah atau susah, atau meninggalkan larangan itu mudah atau susah? Yang mana? Mudah yang menjalankan atau mudah yang meninggalkan? Ngaji bareng-bareng mudah, betul? Sholat berjamaah mudah, betul? Sedekah berjamaah mudah, betul? Sekarang meninggalkan larangan, nggak marah-marah, nggak ngomel-ngomel, nggak ngerasani, nggak prasangka buruk, mudah atau susah? Kok tahu susah? Berarti masih suka marah, masih suka ngerasani. Kok ketawa sih, Mbak Puji? Tunjuknya ayatnya ya, sebelum nanti ke posisi inti. Yang menerangkan meninggalkan larangan itu susah tertera di dalam surat 49 ayat yang ke-12. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu ba'da dhanni ismun wala tajassus wala yaktab. Al-ayah terjemahkan. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat serta Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-firmannya. Kita simak. Larangan ini cuma satu ayat yang diabadikan oleh Allah di dalam surat 49, yaitu Al-Hujurat ayat 12. Dan dipanggilnya khusus ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, mau laki mau perempuan. 3 larangan, 3 ini nilainya dosa. 1, inna ba'da dhanni ismun, prasangka buruk nilainya dosa. Yang suka main perasaan siapa? Laki perempuan? Perempuan ya, perasaannya ajem, setajam ada nonton silat berarti. Wanita itu la ilaha illallah, perasaannya itu peka banget. Sementara laki-laki perasaannya seimbang kah? Enggak. Laki-laki itu slow. Oh, malah nggak punya perasaan. Ada di doa sih. Malah laki-laki ini slow respon, Pak, di perasaan bagian ini. Astagfirullahaladzim. Prasangka buruk kepada siapapun, apalagi prasangkanya sama Allah, naudzubillah min dzalik. Panggilannya hei wong mukmin, orang-orang beriman, tak boleh kita itu berprasangka buruk. Perintahnya husnudzon, prasangka baik. Contoh, ketemu di jalan, buru-buru semuanya,
Ada cepat. Terus ini yang cepat ini nggak sempat nyapa yang satu. Yang satu yang nggak kesapa tadi, oh mungkin perutnya mules. Siapa tahu tadi nggak sempat nyapa. Oh mungkin keburu-buru karena apa, pokoknya yang baik aja. Walaupun mungkin niatannya ini aku nggak akan nyapa ini mungkin. Prasangka baiklah, insya Allah Allah akan berprasangka baik kepada kita. Karena Allah itu mentakdirkan seseorang sesuai dengan prasangka hatinya. Maka ketika ada prasangka yang jelek di dalam hati, tolong ditutup dengan istighfar. Jangan diucapkan. Apalagi di sini tadi berdua, di sini cepat-cepat satu, nyenggol temennya, blok noke, kenapa tuh? Akhirnya kan yang satu jadi, ada apa sih? Ya gitu emang, mas makin ngasih bumbu. Naudzubillah min dalik. Kayaknya yang biasa seperti itu tuh dunia wanita. Nek laki-laki kayaknya cuek banget ya. Sama aja sekarang. Astagfirullah. Kok pada sentimen gitu sekarang. Jadi kita berusaha jangan prasangka buruk. Yang kedua, wala tajassus, cari-cari kejelekan orang lain. Yang namanya manusia tidak ada sempurnanya, tidak ada yang namanya manusia itu sempurna. Sempurna hanya miliknya Allah. Manusia itu pasti ada kekurangan dan ada kelebihan. Ada yang Masya Allah. Yang titen, bahasa Jawanya titen. Yang tajam daya ingatnya itu laki atau perempuan? Perempuan ya. Dari masa lalu sampai masa sekarang. Susahnya kayak apa? Itu masih kerekam, betul? Kok mangkok semua ini? Susah dihilangin. Bagi yang setar sudah nikah, yang ketika nikah kontrak bocor kabeh, ngono piye? Weling kabeh. Ingat semua. Nah, laki-laki nggak ingat. Kenapa? Survei membuktikan. Kenapa wanita yang diingat kok yang susah-susah? Karena wanita di dalam kehidupannya hari-hari, contoh, tumbuh dewasa, sakit, menstruasi, sakit, nikah, selaput darahnya pecah, sakit, betul? Hamil, mabuk, sakit, melahirkan, sakit, menyusui, sakit. Nanti sudah jadi nenek-nenek dititipi, cucu. Orang dititipin kakek bukan, tapi dititipin nenek, cucu ya. Oke. Tujuh dalam kehidupan hari-hari wanita. Sementara laki-laki susahnya cuma satu dalam hidup. Hitam sekarang enak, biusnya. Itu menunjukkan bahwa wanita yang diingat di sini di benaknya adalah susah-susah. Laki-laki jarang mengingat yang susah-susah. Jadi kita di sini syukuri. Yang ketiga, dosa yang sering dilakukan manusia mau laki mau perempuan, wala tajid tadi inna ba'dadani ismun wala tajazus. Yang ketiga, wala yaktab. Suka ngerasani. Rumah ada apa tadi? Berita apa? Bla 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 bla. Lewat HP itu termasuk ngerasani. Ya tidak hanya ketemu aja. Itu artinya tiga-tiganya ini bagi orang yang beriman, dia akan berusaha untuk menghilangkan. Hati berusaha untuk bukan menghilangkan. Menghilangkan sih mungkin nggak bisa ya. Berusaha untuk tidak menjalankan. Tapi kalau muslim hanya KTP-nya Islam, hati-hati ini. Makanya orang beriman itu derajatnya tetap di atasnya. Di antara tiga ini Allah menggambarkan walahmi maitan. Allah mengatakan ada teman kita yang sudah meninggal. Di ayat ini disebutkannya jelas loh. Allah menyebutkannya lagi, Allahu Akbar, kata-katanya ayuhibbu ahadukum, apakah engkau senang ayyakula lahmi. Di sini lahma ahihi maitan. Ada teman kita, sahabat kita, ini sudah meninggal. Kita tahu ini sahabat kita, tapi sudah mati, terus dagingnya kita makan. Fakarih tumuhu, apa engkau nggak jijik? Battakullah, takutlah kepada Allah. Artinya, bagi orang yang dirasani, dicari kejelekannya, pertama prasangka buruk, dicari kejelekannya dan dirasani. Istilah di dalam ayat tadi, dimakan dagingnya berarti dosa kita diambilin dia.
Orang kalau ngerasani nunjuk orang, maka orang itu yang dirasani cuma satu dosanya, diambil dia 4. Maksud berarti kalau panjenengan ngerasani orang menyebut orang namanya A dulu kemarin, bla 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 bla, si A ini terkurangi 4 dosanya, diambil orang yang nyebut. Fakarihtumuhu, apa kamu nggak jijik? Wattaqullah, takutlah kepada Allah. Ayat ini menegaskan innallaha, Allah sebutkan tawwabur rahim, Allah maha penerima taubat. Jadi kalau kita lagi dirasani orang, dengerin, pikir, filternya hati, apakah aku iya? Kalau iya cukup astagfirullah hal azim. Tapi kalau aku dirasani, dicari-cari kejelekan, diprasangka buruk deh, pokoknya jelek, aku denger, aku pikir, filternya di hati kok tidak, maka ucapan di sini alhamdulillah, dosa kita diambil dia. Tapi kalau panjenengan gak ada yang ngerasani, mbak, mbok nyolong tolong aku rasana panjenengan ini. Tapi nek lagi dirasani orang, nek kene panas, sapa to sing ngomong? Oh, Mbak Puji kita ini. Cak gandalan kok tak kan jajake. Astagfirullah hal azim. Bagi orang yang beriman, 3 ini berusaha untuk tidak dilakukan. Oke, kita koreksi. Kira-kira kalau kita beriman, tidak berprasangka buruk dengan orang lain, mudah atau susah? Mudah atau susah tidak berprasangka sama orang lain apapun? Susah. Berusaha insya Allah ya. Oke. Yang kedua, jujur, jujur itu susah. Wala tajassus, nyari-nyari kejelekan orang lain yang menurut panjenengan bagi orang beriman, tidak nyari-nyari kejelekan orang lain itu susah atau mudah? Apalagi saiki lagi musimnya kayak gini-gini gitu lah. Yang ketiga, walayat tidak ngerasani menurut panjenengan susah atau mudah? Berarti orang yang beriman meninggalkan 3 ini, Allah akan ngasih balasan. Apa itu balasannya? Tertera di dalam surat 9. Balasan bagi orang-orang yang beriman, At-Taubah ayat yang ke-72. Langsung diterjemahin aja. Akan menjanjikan kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan akan mendapat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan mendapat tempat yang baik di surga. Dan keridaan Allah lebih besar. Itulah kemenangan yang agung. Maha benar Allah dengan segala firman-firmannya. Ini janji Allah, wa'adallahul mu'minina wal mu'minat. Janji Allah kepada orang yang mukmin yang laki-laki, orang mukmin yang perempuan. Barang siapa meninggalkan semua larangan Allah 3 tadi dan menjalankan semua apa yang Allah perintahkan, janjinya Allah kasih surga. Yang tadi di dalam mukadimah saya udah membaca, panjenengan tinggal mengartikan aja, tadi belum diartikan. Surat 3 Ali Imran ayatnya 142, syarat masuk surga ada 2. Terjemahin. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu, dan belum nyata orang-orang yang sabar. Syarat masuk surga Allah sebutkan ada 2. Kata-katanya hasibtum an tadkhulul jannah, apa engkau mengira akan masuk surga? Kalau hati panjenengan dalam hati jawabannya iya, aku insya Allah surga, syaratnya 2. A, wa ya'lamillahu alladhina jahadu minkum, semangat melakukan kebaikan-kebaikan. Hari ini yang datang awal sudah dapat surga. Hari ini yang diminta maju, nyuwun sewu tadi panggilannya jenengan maju, duduk yang pertama di belakang sudah dihitung oleh Allah saksi ngaji pertama. Maju ke depan,
dihitung oleh Allah saksi ngaji yang kedua. Tapi nek panjenengan orang-orang yang merintahkan maju kok maju dewi atau gerak-gerak dewi, berarti jenengan itu ambition, gerak-gerak sendiri. Tapi kalau dipersilahkan, silahkan maju. Itu panjenengan dikasih kesempatan saksi ngajinya. Duduk yang pertama, saksi yang pertama. Duduk yang kedua, saksi yang kedua. Kok kon maju lagi, duduk yang ketiga, 3 kali. Besok gitu ya. Insya Allah. Itu Allah catat, tidak ada istilah yang sia-sia. Semua yang panjenengan melakukan sesuatu yang baik, Allah catat. Insya Allah, karena Allah tidak menganggap sekecil apapun amalannya panjenengan itu sia-sia, karena sudah diabadikan oleh Allah, tertera di dalam surat 31, yaitu Luqman ayat yang ke-16. Allah menyebutkan, ya bani innaha iltakum mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sahrah. Al-ayah terjemahkan. Luqman berkata, wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah Maha Halus, Maha Teliti. Ya, Allah menerangkan, hei anak Adam, kebaikannya panjenengan di atas batu. Batu itu hitam, sebiji darah, biji sawi. Kalau nggak tahu biji sawi, biji bayam, kecil. Di atas batu, kelihatan enggak? Nggak kelihatan. Sama di atas langit, kabur kena angin, nggak kelihatan. Fil ard, di atas bumi yang hitam, juga nggak kelihatan. Berhubung Allah itu di sini disebutkan adalah innallaha latifun khabir. Allah itu maha lembut, maha halus. Yang kayak gitu kebaikan kita yang cuman kecil dinilai oleh Allah. Maka apapun kebaikan kita yang sekecil biji darah tadi, yang di atas batu gak kelihatan, di langit gak kelihatan, maksudnya kena angin atau di bumi gak kelihatan, Allah kasih pahala. Maka dengan duduknya panjenengan tadi, apalagi Mbak Puji sudah ganti 4 kali tadi ya, di sana, di sini, atau di sini, 4 kali pahala itu, Masya Allah, perlu ditiru. Soalnya silakan, langsung cepet-cepet maju itu, Masya Allah. Itu pahala duduknya itu sudah dicatat malaikat menjadi saksi pertama kali karena belum mulai. Ya, itu silakan, karena memberikan kenikmatan orang lain yang baru datang di belakang itu langsung duduk, itu pahala juga. Oh, coba kalau jenengan duduknya di belakang semua, terus yang belakang baru datang, pasti suruh maju nggak mau, karena acara udah dimulai, misalkan kayak gitu. Itu artinya kita memberikan kemudahan-kemudahan orang lain, itu kita pun akan dimudahkan oleh Allah. Itu syarat nomor 1 tadi. Masuk surga adalah semangat A. Yang B, masuk surga yang B adalah wa ya'lamas sabirin, sabar dalam menghadapi kehidupan. Kehidupan kita ini sabar menghadapi dalam rumah tangga. Kalau yang sudah punya suami berarti suaminya, anaknya, kerjaan rumahnya, kerjaan kita sendiri. Kalau yang masih gadis, nyuwun sewu, ridallah wa ridal zaud. Ya, apa namanya? Keluarga, birrul walidain. Bersuami, ridallah wa ridal zaud. Kalau yang masih gadis, ridallah wa ridal birrul walidain. Kedua orang tua. Nyuwun sewu, maksudnya ridhonya Allah di dalam kehidupan kita hari-hari. Kalau yang sudah punya suami diletakkan di suami-suami panjenengan. Jadi nyuwun sewu, jenengan sama suami ojo apa bu? Nadanya tinggi. Nada tinggi itu nyuwun sewu. Nada tinggi memang suaranya tinggi, apa memang nada tinggi itu sombong? Yang mana? Oke. Sombong itu asal usulnya dari paling rendah adalah ujub. Apa artinya ujub? Bangga. Suka bangga. Di atasnya bangga, riya, pamer. Di atasnya pamer baru sombong.
Sombong itu adalah perilakunya setan. Berarti manusia kalau sombong berarti kayak Astagfirullahaladzim. Ayatnya saya sebutkan ya. Ada di surat 7. Itu bagi setan yang sombong tempatnya adalah neraka. Ambil ayat yang ke-11. Allah menyebutkan ini gara-gara setan masuk neraka ini. Silahkan terjemahkan. Dan sungguh kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk tubuhmu, kemudian kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Iblis tidak termasuk mereka yang bersujud. Yang ke-12 sekalian. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Atau iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Maha benar Allah dengan segala firman-firmannya. Kita bahas di ayat yang ke-11 surat 7. Ini Allah menunjukkan وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ. Allah menciptakan manusia dengan bentuk yang sempurna. Alhamdulillah. Allah sebutkan manusia itu paling sempurna. Kalaupun Allah ciptakan manusia yang ada yang gak sempurna, berarti itu karena seizin Allah. Contoh, kita diciptakan oleh Allah sempurna. Contoh aja, kalau kita kulitnya kena api, apa yang terjadi? Melepuh. Ketika melepuh, kecil-kecil aja, melepuh. Ketika melepuh itu nanti kulitnya agak melempung, dalamnya ada apa isinya? Air. Ketika air itu pecah, apa yang terjadi? Lecet, perih. Kalau itu udah nggak cepat disembuhkan, diobati, apa yang terjadi? Akan luka. Maka untuk luka-luka yang baru kena, entah kena minyak goreng kah, entah minyak apa, itu saya biasanya pakainya kencur. Kencur itu antibiotik. Kencur itu antibiotik, kalau lagi batuk, kencur juga. Ya, itu kencur kalau di rumah, kalau punya silahkan ditanam sewaktu-waktu kita butuh, atau ada anak jatuh luka berdarah-darah, kencur juga. Jadi kencur itu menurut di herbal itu antibiotik ya untuk kita. Oke, kembali lagi. Setan ini maksudnya Allah ciptakan manusia berbentuk sempurna, terus setan itu sifat ya, iblis itu sifat. Fisiknya disebut jin. Manusia kayak gini nampak, yang nggak tampak itu namanya jin. Sifatnya iblis, setan, itu sifat. Berarti manusia kayak jahat kayak iblis, berarti kayak setan, berarti dia kayak jin itu. Jin itu nggak tampak. Ketika Allah menciptakan manusia yang sempurna ini, terus merintahkan malaikat, merintahkan sama menerima, suruh sujud. Maksudnya sujud itu suruh menerima nih, iki ada makhluk baru. Malaikat langsung sujud. Iblis ya tadi jinnya yang bersifat iblis dia menolak. Sampai Allah menanyakan di ayat yang ke-12 itu, qalama mana aka Allah tasjida, kenapa engkau tidak mau bersujud, hei jin yang bersifat iblis? Karena saya lebih tinggi. Saya tercipta dari api, sementara manusia tercipta dari tanah. Coba kita logika. Kalau ada api terus kita guyur tanah, apa yang terjadi? Mati. Sama-sama ciptaan Allah, malaikat dari ciptaan dari cahaya, terus manusia dari tanah, jin dari api. Di antara tiga semuanya ciptaan Allah. Harusnya kalau Allah memerintahkan, harusnya lo ya ikut. Karena tadi jin punya sifat sombong. Berarti orang-orang yang sombong berarti kayak setan. Jin tadi yang bersifat setan. Karena jin ini fisiknya, manusia ini fisiknya, sifat yang elek itu iblis, setan, terus pokoknya semua elek semua. Nah, untuk bilangin dari sekarang berita
ngeri-ngeri ya. Allahu Akbar. Sekarang zaman wis akhir. Barusan saya mendengar di Jawa Timur yang membunuh mantunya dalam kondisi hamil 8 bulan. Suaminya kerja. Dengar gak? Ngeri ya. Akhirnya meninggal semuanya, dibawa ke puskesmas, dibawa ke rumah sakit, tidak tertolong semuanya. Na'udzubillah min dzalik. Sekarang kekerasan banyak sekali. Wallahu a'lam. Apalagi saudara-saudara kita yang di Palestina. Kemarin saya melihat videonya, anak ini usia sekitar SMP umurnya kalau di sini. Itu kakinya itu terbelah gini kena sesuatu karena kena bom itu terbelah gitu kan, berdarah-darah. Di sana kan terputus listriknya, terputus segalanya. Dia cuma dibersihin terus dijahit tanpa pakai bius. Yang dia baca ayat Allah. Kebetulan saya hafal yang dibaca itu. Dia hanya wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah sambil menangis nahan. Nah awake dhewe apa ya kuat. Kenapa orang-orang sana Palestina itu pada hafal Al-Quran? Karena negerinya mencekam, gantungannya cuma Al-Quran. Sewaktu-waktu wabtaghi fima darul akhirah, aku mencari kehidupan akhirat. Negeri ini yang dialami adalah sementara. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan aku suruh perintah berbuat baik. Hanya nahannya ketika dijahit itu hanya ayat Allah. Bisanya pada hafal, semuanya pada hafal karena menggantungkan dirinya sama Allah. Sewaktu-waktu meninggal syahid. Kalau di sini sewaktu-waktu meninggal sangit, tidak syahid. Kenapa? Karena menghafal Al-Quran susah. Di sini makan enak, tidur enak, makanya menghafalkannya susah. Betul? Saking enak, hafal kisah ayat, buat makanan hilang. Astagfirullah hal adib. Oke, itu ya. Kembali lagi. Jadi orang-orang sombong itu berarti kayak syaitan. Kita lanjutkan. Tadi adalah fadilah orang beriman. Allah janjikan surga. Insya Allah, tadi panjenengan sudah saya sampaikan, syarat masuk surga adalah semangat dan sabar. Insya Allah ya. Semangat melakukan apapun kebaikan-kebaikan, dan sabar itu di sini pasrah. Nek Jawane nrimo ing pandum opo anane yang kita punya kita syukuri. Alhamdulillah. Oke, sekarang panggilannya surga ya di situ. Kondisi surga masih dilanjutkan di sini. Tajri min tahtihal anhar. Kondisi surga itu di bawahnya mengalir sungai-sungai. Bayangan kita, jangan dibayangkan sungai yang keruh ya. Sungai yang Allahu Akbar di Jawa Timur. Suami istri pada saat sawah diairi, diirigasi kali yang airnya lumayan deras, itu pada untuk bukan berenang, mau naik berenang kan dia nyelam. Hanya apa menuki jegur bin kintin itu apa namanya, ngelit ke kali, terus dia melewati terowongan. Jadi dia nek kayak kerennya di sini kan nek Magelang pakai apa menuki, pakai ban. Nek ki ora nggak pakai ban. Wis pokoknya jegur, nganggo daster sisa. Di bapake lewati di terowongan kan, jembatan kan, terowongan pol. Ngono ki ternyata suwenenge pol, yang lain pada ngikut akhirnya. Nek kampung kan gitu, apa nek lagi mengairi sawah kan airnya menghanyutkan diri terus langsung seret, ini umatnya katanya. Tanpa pakai peralatan apapun. Bahagia itu sederhana, betul? Yang penting bikin happy, bikin hati ini senang. Gimana caranya bikin hati senang? Hidup cuma sekali, bikinlah happy. Itu kayaknya udah pernah di YouTube saya itu ya. Bikin happy, bikin senang, hidup cuma sekali, nyuwun sewu. Nek panjenengan tak gambarkan hidup dunia ini, nek surga kan insya Allah karena balasan orang-orang yang beriman.
Nek saya gambarkan, panjenengan itu masak berjam-jam. Ntar kalau sudah matang masuk ke mulut kita, nikmatnya berapa lama hanya di lidah kita? Berapa lama? Makan? Punya telan berapa menit? 5 menit. Makan enak 5 menit itu istilahnya hidup dunia. Sementara akhirat itu tak gambarkan, jenengan mulai belanja, mendek-mendek, masak sampai bersih-bersih sekitar 3 jam 4 jaman mungkin. Itu nikmatnya cuma di sini. Artinya hidup akhirat itu yang sesungguhnya. Berarti nek memang panjenengan pengen menikmati hidup, itu sudah diabadikan di dalam Al-Qur'an. Surat Al-Muluk panjenengan mungkin hafal. Surat Al-Muluk itu kalau mau tidur. Surat 67. Boleh deh kalau mau diterjemahkan. Ini silahkan bagi yang punya suami, proposal ajukan kepada pasangannya. Proposalnya ada di surat 67 Al-Muluk ayatnya yang ke-15. Ini proposal hidup. Walladzi ja'ala lakumul arda dhalulan famsu fi manakibiha. 1. Wa kulu mir rizqi wa ilaihin nusyur. Terjemahkan. Dialah yang menjadikan bumi untuk tamu yang mudah dijelajahi. Maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya. Dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Ya. Sebelum datang kematian, nikmatilah hidup ini. Ini cara menikmati hidup ada 2. Walladzi nomor 1, ja'ala lakumul arda dhalulan fi manakibiha. Maksudnya Allah itu menciptakan bumi yang mudah dijelajahi. Artinya hailing. Orang iso luar negeri ya dalam negeri. Kayak iso dalam negeri ya dalam kota. Saya tahu dalam kota. Kayak iso dalam kota, dalam kampung, dalam rumah. Wes to, ning omah dibikin happy baiti jannati, rumahku surgaku, bikin nyaman, bikin enak. Jujur, wanita itu nek nang omah, enake itu kalau pakai pakaiannya kebesaran ya. Ya. Terus berjendela. Yang sobek sana sini. Berjendela. Kan kebesaran itu. Terus sobek sana sini kan silir. Ngono kuwi eman banget arep dibuang. Harusnya suami-suami yang peka ngerti nek dasare wis suwe iki dadi tukokno sakjane. Enggak mau aku. Oh, cuman komen, kok ngono tuku ngono ya. Ngono tuku ora tak duwe. Lantas kapan tuku? Oh kon jahit, oh kon dondomi didondomi bolak-balik kok suweke ning sampinge. Jahit kene sampinge suwek. Jahit kene sampinge sampai double jahitane. Astagfirullahaladzim. Itu nikmat hidup. Yang kedua di dalam ayat tadi yang namanya menikmati hidup, wa kulu mir rizqih. Makan-makanlah sebagian rezeki yang Allah kasih. Jadi nek saya loh ya, zaman biyen aku masih muda, mangan opo wae entuk tapi rak di duit. Sekarang sudah punya uang. Tapi nggak boleh makan apa saja karena sudah mulai penyakit. Kolesterol sudah mulai ada, asam urat sudah mulai ada gitu kan. Sekarang sudah mulai hati-hati. Maka mumpung panjenengan masih nikmat makannya, ya. Adakah orang itu tidak doyan mangan? Ada nggak? Nah, kita kok malah nggak iso ngadeg ya? Gak doyan mangan pas loro. Iki ada loh, aku punya jamaah dia itu nggak loro, tapi gak doyan makan. Jadi misalkan makan lemper 1 cukup. Awake dhewe lah delok liyane lemper sewono. Ini katanya nggak selera. Enggak, aku ada menemui 2 orang ya kayak gini. Dan memang orangnya kurus banget. Jadi menemui 2 orang itu kalau makan enggak doyan. Jadi enggak ada selera. Makanya ada nafsu, itu berarti alhamdulillah ya, nafsu makan. Berarti panjenengan sunahnya kalau ada nafsu itu ambillah yang terdekat.
ambil makanlah yang terdekat. Kok ternyata jauh di sana jenengan pengen, mbak nyuwun sewu ambilkan yang situ. Ternyata di situ jenengan tadi punya ide ngambilkan, ternyata kan piringnya melewati teman-teman ngambil, lewat nyampe sini habis. Alhamdulillah, rezeki sudah memberikan orang lain nafsu untuk mengambil. Di kita tidak. Ini pernah saya alamin soalnya. Saya pas ngisi di kampung laut yang di tengah itu loh. Itu kan yang kaca-kaca, mejanya kan puter. Allahu Akbar. Pada saat itu lobster bakar. Allahu Akbar. Sepiring gede-gede 3. Aku lagi kolesterol. Makan nggak ya? Semoga aja Allah tunjukkan yang di depanku yang gurami bakar. Muter lagi, kan datang lagi kan makanan. Yang di sana gurami, muter lagi. Nah kok yang di depan masa bukan gurami, lobster lagi. Sampai ketiga kali saya hanya khusnudzon, ya Allah, apakah aku memang ditakdirkan untuk makan lobster karena saya belum pernah makan. Saya makan bismillah, nggak usah ingat penyakit, bismillahirrahmanirrahim. Udah selesai. Pulang, Allah takdirkan kembali. Pulang itu dibawa nih, bingkisan nih, itu lobster lagi. Allahu Akbar. Apakah ini memang ujian Allah ngelulu saya untuk makan? Ya, maka kita di sini berusaha wa kulu mir rizqi, makanlah selama kita ada rezeki yang Allah kasih. Wa ilaihin nusur, sebelum datangnya kematian. Oke. Allah mentakdirkan orang yang beriman tadi akan mendapatkan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Sekarang solusi. Orang beriman, ya. Orang yang beriman itu mau menjalankan perintah sewaktu-waktu jiwa kita ini ketemu Allah tenang. Apa amalannya? Sekarang jenengan tak tanya. Tadi jenengan yakin masuk surga insya Allah. Tadi semangat dan sabar. Amalannya apa sewaktu-waktu kita ketemu Allah itu jiwa kita tenang? Apa amalannya kira-kira? Ya, sholat. Terus apa lagi? Asal sebut apa-apa, salah siji untuk songo. Itu nek soalnya 10. Surat 35 ayat 29. Ini solusi. Innalladzina yajluna kitaballah 1, wa aqamus salah 2, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sadaqallahul azim. Al-ayah terjemahkan. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah atau Al-Quran dan melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangannya yang tidak akan rugi. Maha benar Allah dengan segala firman-firman-Nya. Ayat ini menerangkan kita hidup ini digambarkan oleh Allah tijaratan lang tabur, seperti lagi berdagang. Kalau orang lagi berdagang, umumnya orang kalau dagangannya laris manis, seneng nggak? Seneng. Dapat fee nggak? Dapat. Pasti. Berarti gimana caranya? Kekuatannya doa. Kekuatannya 3 amal ini. Nek jenengan pengen dagangannya laris manis, Allah yang membelinya dunia akhirat. 3 amalannya. 1, innalladzina yajluna kitaballah. Ini sudah mulai solusi ya. Tadi keutamaan orang beriman pasti akan mendapatkan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Orang beriman itu menjalankan perintah, menjauhi larangan. Larangan-larangan tadi kita berusaha untuk menjauhi, walaupun 100% kita tidak bisa, tapi kita sudah berusaha. Terus amalannya apa? Supaya sewaktu-waktu jiwa kita ketemu Allah itu tenang. Ada 3 amalan. Karena 3 amalan ini Allah gambarkan seperti lagi berdagang. Allah yang beli, dunia akhirat Allah kasih. 1, innalladzina yajluna kitaballah. Banyak-banyak tadarus Al-Quran. Minimal Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Panjenengan fadilahnya Al-Fatihah itu jantungnya Al-Quran, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ini menurut di dalamnya
adalah termasuk surat-surat pilihan Allah. Apapun yang jenengan kehendaki dalam hati, Allah ijabai. Buka setan, jenengan langsung baca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Semoga Allah meridhai. Insya Allah rezeki itu gak kemana. Insya Allah. Semua manusia itu sudah dikasih rezekinya masing-masing, tinggal jenengan itu minta. Contoh ya, nek berdoa, Rasulullah itu sampai ketiaknya itu kelihatan. Karena saking antusiasnya. Nek kita nek berdoa kan cuma ngene tok ya. Itu cilik iki. Iki tuh cilik ngene iki. Nek misalkan dikasih nek ngene, dikasih gede kan iso nang kene kan. Lagi cuma ngene tok. Apalagi doa yang gini, ini termasuk menutup. Nggak boleh kayak gini. Ini tangan yang kayak gini, berdoa kok kayak gini, ini nggak dikabulkan Allah, karena ini menolak namanya. Tangannya gini, makanya jangan gini. Berdoanya, angkatlah tangannya, nggak sampai tinggi-tinggi norak popo, ya. Menurut hadisnya, Allah turun itu pas Arafah, di langit-langit itu pas Arafah, makanya ijabah. Tapi malaikat turun itu setiap sepertiga malam. Sepertiga malam sebelum subuh. Minimal 10 menit sebelum subuh lah. Usahakan bangun untuk mohon sama Allah. Minta sama Allah kebutuhan panjenengan apa? Diawali Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Tidak harus berdoa itu setelah sholat. Kapan saja. Jenengan buka setan, baca basmalah Al-Fatihah, terus Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Semoga Allah meridai kita, insya Allah. Karena apa? Hidup kita gantungkan sama Allah. Itu minimal membaca Al-Quran. Nanti kalau di rumah kita mulai. Apakah yang ada di sini sudah tadarus Al-Quran? Insya Allah. Raketang cuman setahun sekali yo. Ramadan dulu. Alhamdulillah. Setahun sekali Ramadan kan pada tadarusan. Yang berikutnya lagi, yang kedua, jiwa kita ketemu Allah, insya Allah akan tenang dan akan mendapatkan dunia akhirat. Wa aqamus shalah, menegakkan sholat minimal asar subuh awal waktu. Itu insya Allah nggak akan tertolak. Kenapa? Asar dan subuh malaikat turun. Asar pergantian malaikat siang mau diganti malam itu di asar. Dengan lagi sholat asar, untungnya sekali sholat dapat 2 malaikat. Malaikat siang, malaikat malam. Malaikat malam mau diganti siang itu di subuh. Sekarang subuh jam 3:53. Dan jenengan kok subuh jam 5. Berarti ya wis lewat. Malaikat malam ini harus terbang. Tinggal malaikat pagi. Terus dipastikan nek panjenengan asar dan subuh enggak awal waktu, dipastikan surganya susah. Gak bisa ditawar. Nah, untuk mendapatkan surga, yang penting kan beriman. Iya, beriman itu menjalankan perintah, menjauhi larangan. Sholat asar dan subuh, syukur 5 waktu, awal waktu, nek iso, alhamdulillah. Raketan seminggu sekali nek pas libur awal waktu, raketan gitu. Raketan itu bahasa Indonesianya apa sih? Bahasa Jawa raketan. Bahasa Indonesianya apa? Bahasa Jawa itu oke saking oke ya. Daki itu bahasa Arab, dakiun itu bahasa Arab. Dakiun itu bahasa Arab itu cerdas. Dan nek Jawa ini daki itu kan ngomongannya tong kosong berbunyi nyaring. Kan gitu. Maka kita berusaha raketan itu walaupun hanya walaupun hanya sebulan sekali. Libur berapa kali sih? Seminggu sekali kan. Nah, walaupun hanya sepekan sekali kita sholat subuh asar utamakan, insya Allah amal yang kecil tadi dicatat malaikat. Yang ketiga, solusi yang ketiga untuk orang-orang yang beriman adalah wa anfaqu mimma razaqnahum. Banyak-banyak bersedekah di waktu lapang atau di waktu sempit. Nyuwun sewu nek bersedekah di waktu lapang insya Allah mudah. Tapi nek bersedekah di waktu sempit kayaknya apalagi
Hanya tabassumuka biwajhika shadaqah. Senyum itu sedekah. Senyum itu berbuat baik. Artinya sedekah itu berbuat baik. Sodikun, sedekatun itu jujur berbuat baik, melakukan kebaikan-kebaikan. Tapi nek kebanyakan senyum berarti jenengan perlu diperiksakan ke RSJ. Sekarang dunia sudah mulai autis, semua keluarga bapak HP, ibu HP, anak HP, dunia HP, yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi jauh. Autis kan, punya dunia sendiri. Kalau memang lagi kumpul keluarga ya sudahlah HP-nya taruh. Nah iya, tapi yo wong bapak mulai nih bapak HP meneh. Nanti ada klik, istri mulai curiga, siapa pak? Kurang sopo-sopo. Tak buka ya, ojo. Terus ada sesuatu nih, wis kaya ngono kuwi. Harusnya suami istri tidak ada rahasia. Harusnya. Kalau sudah ada mulai rahasia, berarti keretakan rumah tangga sudah dibikinnya sendiri. Oh, pakai buka sama sambile barang lho. Iki piye ra iso? Wonge turu tak buka ra iso buka. Banting. Astagfirullah. Oke, itu tadi yang saya sampaikan, saya simpulkan. Fadilah orang beriman adalah mendapatkan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Untuk mendapatkan surga ini, amalannya apa? Solusinya adalah ada 3. Yaitu di dalam surat 35 Fatir ayat yang ke-29, siapapun mau laki mau perempuan ketemu Allah kapan-kapan, Allah akan kasih dunia akhirat, karena 3 amalan ini adalah dinilai jual beli yang Allah yang akan beli. Yaitu yang pertama, banyak-banyak tadarus Al-Quran, minimal Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, supaya apa? Fadilahnya, hajatnya Allah kabulkan. Yang kedua adalah salat awal waktu, minimal asar dan subuh. Dan yang ketiganya adalah banyak-banyak sedekah, minimal adalah senyum dari hati yang tulus, insya Allah. Berhubung waktu memisahkan kita, mari kita tutup doa untuk kesempatan kali ini sesuai dengan duduk kita masing-masing. Semoga Allah mengijabahi, karena hari Jumat adalah ijabah, setelah talabul ilmi adalah ijabah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, turunkan rahmat kepada kami yang hadir saat ini ya Allah. Kemudahan-kemudahan ya Allah untuk meraih kebaikan dimulai dunia sampai akhirat kelak nanti. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Engkaulah sebaik-baik pemberi kasih sayang. Ya Allah, ya Ghafur, Engkaulah yang maha pengampun ya Allah. Ampuni kami yang hadir saat ini atas segala dosa yang pernah dilakukan, sengaja ataupun yang tidak disengaja. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Dan kami semua terhindar dari siksa neraka. Ya Allah, kebaikan-kebaikan kami semoga istiqomah langgeng sampai maut menjemput ya Allah, dan kita semua mendapatkan surganya Allah. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adabil akhirah. Ya Allah, kebaikan-kebaikan kami yang hadir saat ini semoga selalu mendapatkan tempat tertinggi nanti surga ya Allah. Panjangkan umur kami ya Allah, banyak kebaikan ya Allah, banyak rezeki ya Allah, dan semua berkah. Allahumma ij'al khaira umrina akhirahu wa khaira amalina khawatimahu wa khaira ayyamina yawma alqaka fih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bi fadillah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Saya kembalikan kepada MC, salah kata saya minta maaf. Al-haq min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran dari Allah, saya sebagai manusia minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian tadi apa yang disampaikan oleh Ibu Mbak. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau walaupun katakanlah sedikit banyak bisa menjadikan catatan tambahan kepada kita sebagai umat muslim dengan bisa meneruskan menyampaikan kepada yang lain, bisa menjadikan amal jariah untuk kita khususnya. Saya selaku pembicara kurang lebihnya mohon maaf. Marilah kita tutup pengajian pada pagi hari dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.